Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yankee Charlie to Yankee India Zulu. Kesempatan pagi ini kita akan membuat sebuah antena yang simple, sederhana, namun bandwidthnya cukup lebar ya. Jadi kali ini adalah antena dipole juga, antena dipole tapi ini sesuatu yang berbeda, dipole tapi folded ya. Gimana yang jelaskannya? Yang jelas ini antena folded. Kalau orang sih bilangnya ini antena Basoka, tapi kalau saya cenderung bilang ini antena folded. Karena kalau Basoka itu ujungnya di short, kemudian ditambahin lagi panjang sekitar beberapa senti menggunakan wire atau menggunakan kawat ya. Tapi kalau ini benar-benar folded, jadi ujungnya kita short saja gitu ya. Jadi ujungnya kita langsung short, jadi kiri kanan ujung-ujungnya kita short ya. Kemudian feedway-nya di tengah. Jadi bahan-bahan apa yang kita butuhkan? Ya ini saya butuh kabel koaksial 6,4 meter ya. Jadi saya bawa kabel koax adanya 6,4 meter. Jadi nanti kalau Anda misalnya punya lebih juga nggak apa-apa. Ini saya cuman ada 6,4 meter, tapi ini ya cukuplah untuk saya buat antena nanti ya. Kemudian ini adalah kabel 5D ya. Kalau Anda punya kabel 5D, yaitu di atas kabel RG8 ya, RG58 nih. Ini kalau kabel RG58 segini, kabel 5D segini, agak besar dikit ya. Dan ini agak di dalamnya tunggal, jadi saya lebih senang pakai ini karena ini juga nggak terlalu besar, tidak seperti RG8, namun masih bisa ditekuk-tekuk ya, masih lentur. Namun ini gampang diatur gitu ya, karena tunggal dalamnya. Oke, saya butuh 4 lagi, 95 cm ya. Oke teman-teman, jadi ini 95 cm. Jadi antena ini adalah antena sekitar 1 lambda. Antena sekitar 1 lambda nanti jadinya ya. Karena saya folded, ujungnya saya ketemukan ujung-ujungnya, kemudian feed point-nya di tengah. Nanti gimana caranya? Nah, akan saya jelaskan dengan gambar dulu ya, supaya kita nanti bisa tahu, oh ini memang betul-betul antena folded ya. Oke, kita butuh 95 cm. Kalau Anda punya RG58 juga boleh, nggak ada masalah. Karena kalau RG58 kan kalau saya gini kan dia nggak bisa berdiri nih. Kalau ini bisa nih tuh. Saya pegang gini dia bisa berdiri. Kalau RG58 nggak bisa. Makanya saya senang pakai ini karena dia kaku ya. Ada tunggal di dalamnya. Oke, kita butuh 95 cm. Kemudian saya butuh pipa PVC ya. 2 biji. Ini ukurannya kurang lebih, ini dengan dopnya ya, saya pakai pipa setengah inci. Itu panjangnya 46 cm ya. Jadi pipa PVC nya 46 cm masing-masing. Untuk kiri kanan ya, untuk kiri kanan 46 cm. Kemudian kita butuh T1 ya, kita butuh T. Kemudian kita butuh untuk boomnya atau untuk masangnya gini, nanti kan antenanya atas bawah ya. Nah ini boomnya ke sana, nanti kabelnya masuk lewat sini. Kemudian nanti kita butuh T1 lagi di sini untuk masang ke tiang ya. Itu nanti kita tambahkan sendiri. Tapi yang utama ini ya. Oke. Setelah itu alat-alat yang kita butuh tang potong. Kemudian kita butuh cutter. Ya kita butuh solder, seperti biasa solder ya. Kita butuh isolasi kalau kita butuh isolasi ya. Meteran jelas ya, meteran kita butuh untuk itu. Dan jelas ada alat ukur. Di sini saya menggunakan nano VNAF. Bisa juga Anda bisa pakai analog SWR. Ini saya pakai SX401 ya dari D antena. Oke, sekarang kita akan menjelaskan cara pembuatannya dengan menggunakan gambar, dan nanti Anda bisa mengikuti detail saya akan buat. Oke, kita langsung aja gambar, urek-urek dulu ya, kita coret-coret dulu.
supaya orang dari luar juga tahu, oh ini caranya seperti ini. Kita coret-coret dulu ya. Kita akan segera menggambar skemanya. Mudah-mudahan kelihatan ya, teman-teman semua kelihatan ya. Kita akan gambar skema dari antena dipole folded ini. Jadi saya kasih judul saja dipole folded apa, kalau Anda mungkin nyebutin itu basoka juga boleh ya, tapi ini bukan double basoka, tapi bisa disebut basoka, tapi saya senangnya nyebutkan folded aja ya. Saya sebutkan folded dipole. Nah, folded dipole, bolpennya rada macet-macet ya, tak ganti aja ini. Oke, folded dipole 2 meter band. Oke, jadi folded dipole coax. Nah, kita harus tambahin coax karena ini dari bahannya dari coaxial. Jadi nanti kita butuh kabel coax itu di sini ya. Saya akan gambarkan coaxnya seperti ini. Oke, kita butuh kabel coax 95 cm. Nah, ini panjang totalnya kita tarik garis dulu. Panjang total 95 cm. Ya. Kemudian di sini nanti inner sama ground kita konekkan. Inner sama ground kita konekkan ya. Seperti itu. Di sini juga inner sama ground kita connect. Ya. Nah, di sini untuk serabutnya kita hilangkan. Serabut kita hilangkan. Nah, kita ambil groundnya saja. Kita ambil groundnya saja. Nah, di sini boleh plus, di sini boleh min ya. Nah, ini nanti kita bikin feed pointnya di sini. Itu coaxial kabel. Ya. Oke, seperti itu ya. Jadi prinsip dasarnya kan dia nanti jadi seperti ini. Ini secara garis besarnya ini seperti ini ya bentuknya. Oke. Jadi antenanya itu sebenarnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, aslinya begini ya, teman-teman ya. Kalau kita lihat secara sebelum kita pakai coax ini seperti ini sebenarnya. Jadi nanti kan ini ketemu di innernya, ini juga ketemu di innernya ya. Jadi dia muter gitu ya. Ini muter terus ke sini. Sama ini muter ke sini. Ya. Jadi ini yang utuh itu inner ini. Yang utuh ini innernya. Ini inner ya. Utuh inner dari ujung ke ujung ya. Terus ini ground nih. Ground connect ke inner. Ground connect ke inner ya. Ini ground connect ke inner. Ground connect ke inner, kemudian groundnya ke sini, ya. Seperti itu sebenarnya simple sederhana. Ini folded sebenarnya, tapi ya bisa dinamakan basoka. Nah kalau yang basoka itu nanti di sini bisa ditambahin lagi di sini ujung, double basoka ya. Jadi nanti kita ambil senternya. Ini center kita buat center sini, ya. Itu berarti 47 ya. Senternya di sini. Saya bikin senternya dulu ya. Senternya ke sini, ya. Center itu 47,5. Ya, 47,5 cm. Kemudian yang dikupas ini, nah ini yang dikupas.
2 cm. Ya. Ini yang dikupas 2 cm. Oke, jelas ya? Seperti itu. Oke, langsung aja kita praktek untuk membuatnya. Antena folded dipole. Untuk langkah pertama, ya, kita coba. Kita ambil senternya dulu ya. Kita ambil senternya. Senternya di 47,5 ya. Kita garis dulu 47,5 untuk senter dari antena ini. 47,5. Ya. Kita coba ukur ulang apakah sudah benar senter di 47,5. Kita ukur koax yang satunya lagi. Oke, sudah benar ya. Kita tandai baik-baik di senternya. Nah, ini senternya di sini. Sekarang kita tandai 2 cm ya. 2 cm untuk kita kupas. 2 cm untuk kita kupas. Berarti kalau 2 cm dibagi jadinya 1 cm 1 cm ya. Oke, kita ukur dulu 1 cm 1 cm, jangan sampai keliru. Ya. Sudah ya. Ini di sini sudah kita dapatkan spasi 2 cm. Ya. Oke, kita kupas. Ini solder panas nih. Hati-hati ya. Oke, kita kupas. Kupasnya hati-hati, jangan sampai groundnya putus. Kita hilangin dulu untuk jaketnya ya. Jaket itu apa, pembungkusnya ya. Pembungkus dari koaksnya kita hilangkan. Tapi jangan sampai groundnya putus. Karena nanti kita butuh groundnya untuk kita bagi 2 jadi feed point dari kabel koax ini ya. Oke, sudah kita belah, maksudnya kita hilangkan ini ya, kita buka. Nah, ini 2 cm ini ya, ini 2 cm. Sekarang kita ambil tengah-tengahnya untuk jadikan 2 feed point kiri kanan. Pelan-pelan, jangan sampai tembus ya. Kita potongnya, kita garis-garis saja, nanti dia akan putus sendiri untuk kabelnya, groundnya ya maksudnya. Oke, kalau susah kita pakai gunting. Kita pakai gunting supaya jangan sampai groundnya ginernya kepotong ya. Kita pakai gunting. Coba kita pisahkan. Pelan-pelan ya teman-teman ya, karena ini terdiri 2 bagian. Jangan sampai yang satu nggak kebagian koax groundnya. Nah, ini sudah terpisah menjadi 2 bagian. Kita pilin ya untuk feed pointnya. Kita bikin untuk feed pointnya.
Oke, karena ini menggunakan aluminium foilnya harus dihilangkan karena dia akan connect ke groundnya kiri kanan. Dia harus terputus ground kiri kanan karena dia kan jadi folded, jadi harus terputus di sini. Jadi kita hilangkan untuk aluminium foilnya. Aluminium foil kita hilangkan. Ini juga harus hati-hati. Nah, ini sudah kebuka, tinggal yang satunya saya garis dulu ya. Udah, oke, udah beres, sudah terpisah. Jadi ini sudah terpisah. Nah, sekarang kita ujung-ujungnya kita konekkan. Caranya kita kupas dulu ya. Kurang lebih 1 cm ya. Kurang lebih 1 cm. Kurang lebih 1 cm kita kupas. Kita hilangkan jaketnya atau pembungkus koekselnya. Kita hilangkan. Seperti ini. Satu lagi 1 cm juga. Ya. Setelah hilang kita kupas di ujungnya setengah senti untuk menampakkan innernya. Kurang lebih setengah senti kita kupas sampai kelihatan inner ya, sampai kelihatan innernya. Ini ada lapisan plastiknya. Oke, sudah kelihatan innernya seperti itu ya. Yang satunya juga setengah senti lagi kita hilangkan. Oke, sudah. Sekarang saya akan pilin lagi. Kita pilin. Ini kita pilin untuk kita konekkan. Jadi nanti kita solder, kita konek ke sini ya. Konek ke sini. Solder. Seperti itu. Ya. Kira-kira sudah oke. Satunya lagi yang di sebelah sini ya, di sebelah sini kita bikin lagi sama kayak tadi. Ya, ini memang saya nggak skip ya, supaya kalian tahu prosesnya, benar-benar prosesnya. Memang video kalau tutorial agak lama, saya tidak percepat karena kemarin saya percepat, ada yang bertanya-tanya lagi, makanya saya nggak mau percepat ini supaya detail pengerjaannya bisa terlihat dengan jelas. Ya, Anda lihat itu, nanti kita solder. Ini kita solder sini ya. Oke, sekarang kita proses solder ujung-ujungnya. Solder ujung-ujungnya dari antena folded ini.
panas karena soldernya sudah dari tadi itu panas. Ya, kelihatan ya. Solder. Ya, seperti ini bisa dilihat ya. Connect ujung-ujungnya jadi inner sama ground connect. Satu lagi ya, connect seperti itu ya, kelihatan. Oke, sekarang bagian ininya, bagian feed point ini kita isolasi aja ya supaya aman. Kita isolasi kan serabutnya lari kiri kanan, kita isolasi biar dia nggak berantakan. Nah, seperti itu supaya rapi ya. Oke, ujung satu lagi seperti itu juga supaya inner groundnya nggak kesana kemari ya. Ya. Oke, sudah itu ya. Sekarang kita bikin feed point-nya. Feed point. Oke, sudah jadi feed point. Sama kita isolasi tengahnya ini ya, supaya aman. Kita isolasi seperti ini ya. Kemudian ini juga yang groundnya tadi kita isolasi supaya tidak lari-lari kiri kanan. Ini juga isolasi juga sama. Supaya kelihatan feed point-nya aja di luar ya. Seperti itu.
Ya. Oke, sudah fit point kelihatan. Sekarang kita yang terakhir adalah membuat fit point dari kabel koaksinya. Ini kita masukin ke fit pointnya. Nah, ini saya akan masukkan ke fit point. Nah, ini kebetulan saya harus ini lagi isolasi biar tidak meleleh ya. Ini sudah ada agak sedikit meleleh untuk plastiknya. Nanti dia connect ya dengan inner yang satunya. Oke, sudah. Ini kita posisi inner ada 2. Sekarang saya masukkan dulu ke pipa PVC ini. Jangan sampai lupa ya. Ini masukin aja dulu sini. 1. Kemudian ini plus ini inner yang atas ya. Ya, saya masukin situ. Oke. Sekarang ini antenanya. Segera kita solder ya. Kita solder. Oke, sekarang yang groundnya solder. Oke, kayaknya sudah cukup kuat tuh. Oke, jadinya seperti ini ya. Nah, ini saya isolasi lagi supaya nggak connect ke sini ya. Kita isolasi lagi. Kita ambil dikit aja isolasinya. Isolasi. Selain nggak connect, supaya nggak ketarik-tarik, dia putus ya. Kalau isolasi kan dia nahan juga. Kalau ketarik-tarik dia nggak akan putus. Koaksinya ini tipis banget. Wah, ini saya ragu nih yang groundnya harus ditambahin tebal karena kayak sudah mau putus. Jadi harus saya tambahin ya teman-teman ya. Kayaknya groundnya ini harus diperkuat. Ya. Oke. Oke, sudah ya. Ini saya akan masukkan ke dalam pipa. Kita dorong seperti ini. Bentar, ini posisinya di mana? Sejajarnya di atas bawah. Sekali lagi kita tarik ya. Masukin. Ya. Kita dorong. Gitu. Ya. Kalau sudah masuk dia akan langsung bisa gitu ya. Gitu. Oke, sudah jadi seperti ini. Nah, kita sudah tandai kalau yang positif itu yang di atas ini ya, positif. Jadi kalau kenapa saya pakai ini itu kan kalau saya lurusin gini kan dia lurus ya, tuh lurus kan.
Kalau pakai RG58 kan nggak bisa begitu. Saya senangnya pakai ini karena seperti itu. Jadi langsung lurus. Nah, ini langsung kita masukin aja. Oke. Yang bawah juga. Ini kebalik ya. Ternyata huruf A-nya yang ini. Yang ini huruf A-nya. Udah. Ya, pipeline tetap di tengah. Kita atur lagi lurus ya, oke. Masukin. Oke. Sudah jadi. Ini dipole folded ya, sudah jadi. Nanti kita akan ukur di luar bagaimana untuk SWR-nya menggunakan analyzer, nanovena dan analog. Kita akan ukur di luar seperti ini. Oke, kita ukur di luar. Antena ini kita coba ya di frekuensi 130 ya, 130 sampai 174, 130 mana ini? 130 MHz, stopnya di 174 MHz. Oke, ini antenanya saya taruh di atas ya, saya bisa lihat. Ya, di 149, 148 ya, 1,2. Kemudian di 154, 15. Nah, ini sampai 162, 1,8 masih bisa di 162 ya. Masih bisa. Kemudian kita turun di 148, 147, 1,2, 145, 1,1, 144, 1,1. Kemudian turun lagi di 141, 1,0. Terus sampai di 130, 1,8. Ya, jadi range-nya lebar sekali. Dari 130 sampai di 163 MHz. Ya, itu range-nya. Kalau tidak percaya, kita akan tes dengan posisi antena Basoka atau folded dipole-nya sudah kita pasang di sini. Yang sebentar lagi kita akan coba menghubungi Pak Pri ya, Yankee Bravo 2 Victor Sierra Yankee. Nanti kita akan hubungi beliau bagaimana hasilnya untuk sebelum kita menghubungi Pak Pri, saya akan peragakan kepada Anda untuk SWR antena Basoka atau folded dipole ini, bagaimana dia bisa memancar dengan baik di frekuensi berapa aja ya. Kita akan coba mulai dari bawah, dari 138 ya, 138 MHz. Saya coba di sini pakai high power, skala kalibrasi full, kita pancarkan. SWR-nya 1,0 ya, 1,025 lah. Ya, ini wattnya ya, hampir 5 watt. Kita lihat SWR-nya segitu geraknya, kalibrasi full ya. Kita langsung ke 141 ya, 1,125, 143, gerak sedikit sekali, langsung di 145, saya langsung lompat 145, 1,1, 145, 1,1, saya langsung naik di 149,
1,8. Saya naik ke 153. Kita lihat 153 berapa? 1,5. Kita naik ke 155 MHz. Turun dia ya, 1,3. Kita naik ke 160 MHz. Naik lagi 1,8, kita naik ke 163 MHz. Udah tinggi. Jadi 161 mungkin ya, 161 MHz. Kita coba. Ya udah tinggi. Jadi 163 terakhir ya. 163. Oh, 163 juga udah tinggi. Jadi 160. Ya, 160. Oke. Jadi ini tadi hampir sama dengan analiser tadi VNA ya. Analiser VNA-nya. Oke, sekarang saya akan coba untuk transmit ke Pak Pri ya. Saya akan coba kekuatan antena Basoka ini. Oke, kita coba menghubungi Pak Pri ya. Beliau udah siap. Saya mancar di 555. Kita pakai low power setengah watt. Kita coba dengan low power dulu. Setengah watt. Oke, kita panggil Pak Pri. Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee Charlie itu Yankee India Zulu, monitor Pak Pri. Yankee Charlie itu Yankee India Zulu, Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee, monitor Amedi ganti. Kiesel, gimana diterima ini Pak Pri ganti? Oke, pada posisi 57 sementara 57 ganti. Oke, saya mancar setengah watt, Oke gitu Pak Pri. Oke, kalau gitu saya coba mancar high power ya. Saya mancar high power ganti. Menu. Pakai. Power. Confirm. Oke, sudah. Oke Pak Pri, sekarang saya high power, gimana diterima ganti? Oke. 920 dB ganti. 920 GSL. Ya Pak Pri, ini udah pakai antena Basoka ini atau folded ini, yang ujungnya langsung di solder, nggak ditambahin apa-apa ganti. Ya, biasa. Demikian. Itu bisa lebarnya sampai berapa ke atasnya, ke bawahnya sampai berapa ohmedi ganti? Kalau ke atasnya sampai 160 MHz, ke bawahnya sampai 125 MHz ganti. Agak lebar ya ganti. Lebar sekali ganti. Tapi matchnya di mana? Matchingnya dengan ukuran yang Anda buat itu matchingnya di mana ganti? Ini malah di bawah, masih di 143. Matchingnya di 143, kurang pendek. Padahal ukurannya sudah 95 cm ya. Jadi kabelnya 95 cm gitu. Kurang pendek, jadi mungkin maunya 94 ya. Biar naik ke atas gitu. Tapi nggak apa-apa. Di sini 1,1 Pak Pri, di sini 1,1. 1,0-nya di 143. 1,1 di 130 masih 1,1. 130 MHz masih 1,1. Di sini masih 1,1 ganti. Oke, di 1 berapa? 1,3 berapa? Di matchingnya di 1,3 berapa nanti? 143 MHz. Kalau 130 MHz 1,1. Di sini 1,1 juga. 1,0-nya di 143 ganti. 1,43. Coba sebentar, berani di 1,43 ganti. Nggak usah, wong beda tipis ini. Beda tipis kok SWR-nya Pak Pri, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ganti. Udah. Yang jelas sudah tahu patokannya dan agak lebar lumayan. Lumayan. Demikian ya, lumayan gitu. Medi. Biasa kalau yang pakai tambahan wire itu tapi koaksialnya dipotong, terus potongannya itu diganti wire nanti. Kalau Medi ganti. GSL Pak Pri, GSL. Coba saya pakai BFT1 ya, yang keluarnya 200 mW. Saya coba ya pakai BFT1. HT kecil itu ya, coba ya, bisa mancar nggak sampai situ ya, coba ya. Oke, silakan. Kita akan tes dengan BFT1 karena BFT1 ini
HT paling kecil powernya. Ini sebenarnya UHF tapi kita paksa ke VHF. Bisa nggak? Biasanya nggak bisa pakai dipole, tapi nggak tahu kalau pakai Basoka ini. Kita coba ya dengan BFT1. Ini radio ini awet loh dari dulu ya sampai sekarang, nggak ada masalah. Nah, Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee Charlie itu Yankee dia Zulu. Monitor Pak Pri. Kanunya betul. Terdengar ganti. Lanjut Pak Pri, standby. Ini baru eksperimen dengan teman. Gimana? Mau pokok standby ganti. Pak Pri, saya sudah coba ini dengan 200 mW Pak Pri, pakai BFT1 ganti. Cek, lama nggak jumpa ya. Mineral itu mumpung masih di bulan salah. Oh ya, jadi karena ada yang make, jadi sudah nggak apa-apa. Oke teman-teman, yang jelas bisa tadi diterima dengan rekan yang lain yang sempat berkomunikasi dengan Pak Pri tadi. Jadi dengan BFT1 bisa kita mancar juga, bisa kita resip. Bagus resipnya BFT1 ini. Jadi pakai antena Basoka bagus resipnya. Oke teman-teman, itu saja dari saya tentang antena Basoka untuk di 2 meter. Oh iya, tadi saya lupa ya. Saya akan tunjukkan ke Anda semua, ini antena bisa bekerja di UHF apa enggak? Oh iya, bener. Jangan sampai sudah kita tutup, Anda bertanya-tanya lagi. Mari kita coba tes sama-sama ya di UHF ya. Oh ya, saya lupa untuk ngasih tahu ke Anda, nanti pasti Anda tanya bisa di UHF apa enggak. Kita coba. Coba di UHF ya. Kita coba di UHF. Kita di 435.250 ya. Kita coba di sini. Ini frekuensi biasa saya mancar. Kita coba. Tuh. Di UHF-nya bisa bagus teman-teman ya, kita lihat ya. Tuh. Di 400 kita coba di 400 MHz ya. Oh, masih bisa. 1, berapa tadi ya? 425 coba 425 MHz. Wow, bagus 425 MHz. Wah, masih bagus 430 MHz. Masih oke di 440 MHz. Nggak gerak malahan. 440-nya nggak gerak, 450 MHz. Ya, gerak sedikit 480 MHz. Ya, 2, SWR-nya 2. Jadi di 480 udah 2, berarti kita ke 470 ya. Saya tes di 470. Ya, 1,7 ya, 470 ya. 410 sampai 470 udah lumayan. Bisa bekerja di UHF, bisa kerja di VHF. Nice. Buat anggota rapi, bagus ya. Tadi Anda main di bawah itu bagus banget. Dari 130 ini loh, 130. Antena Basokanya ini 130 bisa mancar. Oke, terima kasih Anda sudah menonton video saya sampai selesai. Dan itu tadi hasil pengukuran, pengujian, pengetesan. Antena ini bekerja di dual band, bisa di VHF, bisa di UHF. Range-nya sangat lebar. Anda tidak perlu khawatir, Anda yang main di Rapi, mau di Orari maupun dimanapun itu, Anda bisa bekerja semuanya di VHF. Di UHF begitu juga, Anda bisa bekerja mulai dari 400 sampai 480 MHz. Untuk di VHF mulai dari air traffic control sampai di atas ya. Jadi mulai dari frekuensinya ATC sampai di frekuensi amatir ya. Itu semua bisa dikerjakan di situ antenanya. Luar biasa. Antena Basoka ataupun antena folded dipole dari coaxial ini sangat-sangat bagus sekali untuk range matchingnya, kemudian juga untuk receive-nya juga sangat bersih dan pancarannya juga oke, tidak ada masalah. Seperti yang saya buat sebelumnya, ini juga oke antenanya. Itu aja dari saya, terima kasih. Mudah-mudahan tidak kepanjangan videonya, dan kalau kepanjangan, kalau ini tutorial jangan di skip karena nanti Anda kelewatan untuk cara pembuatannya. Sekali lagi, semoga ini bermanfaat. Selalu jaga kesehatan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yankee Charlie itu Yankee Desuru. Saya Menteri. Bye-bye.